Kalau rasa ada sesuatu yang mengganggu di fisik, dia langsung ingat-ingat tempo apa mau periksa. Tapi tidak pernah ada yang sadar. Tuh, rohanimu bagaimana? Tuh. Apa baik-baik saja? Apa sungguh sesehat fisikmu? Yang kan. Baru mulai sakit kepala dia langsung ingat. KG darah tinggi. KG apa kemana? Kolesterol. Apa le? Yang dapat ingat kalau KG ini lambung rohani bermasalah. Paru-parumu bermasalah. Jangan bikin-bikin takut. Saudara, kali lagi ya. Waktu saudara diberitahu keadaanmu dengan tepat. Bukankah kita senang? Saudara kan waktu ke dokter bagaimana? Waktu dokter bilang, aduh ibu sakit. Sakit apa dokter? Aduh, kenapa ya? Ini ibu jantung, deng paru-paru, deng lambung. Aduh, ini semua bermasalah. Duh dokter ini adalah dokter yang ke-7. So 6 tada pigi. Dorang rin tahu kita sakit apa dokter. So, aduh, biar dokter cuma mau bilang bayar pak kita 500. Oh kandati dia bayar 1 juta. Duh, bayangkan nih. 6 dokter dah pigi dong nyak dapat. Ya. Ini dokter ke-7. Duh, dia baru periksa sebentar dia so tahu kita sakit apa. Aduh, dokter, dong bilang kata kita nggak sakit. Padahal kita sakit. Nah kan coba, saudara. Orang kan senang tuh. Pernah enggak saudara berpikir, kiapa Kang? Kiapa dulu kita ini kalau dengar firman Tuhan, kita taruh kira baik-baik. Lebih lama, lebih enak. Coba. Kalau habis dia begini, ya kiapa so habis. Kalau sekarang, Tuhan pelama. Kiapa saudaranya enggak tanya. 5 menit. Khotbah masih sementara. Dia so mulai cari tidur. Coba, harusnya kan tanya, ada apa dengan dirimu? Begitu. Tanya. Ini kenapa kun kita jadi begini Kang? Kenapa dulu kita suka sekali? Dulu ini mulai terlambat. Apa le? Masa so kurang kutip 2 kali tuh orang ibadah. Ini ada tambah 1 kali. Kalau sekarang, tempo apa ini tuh orang mau libur? Kalender merah kung kenapa tuh orang nyanda merah? Nah, kenapa saudaranya tanya? Seharusnya kalau kalender merah, tuh orang tempo apa ini mau doa semalaman? Boro-boro doa semalaman angko tuh, baru khotbah, talebe 1,5 jam. 1,5 jam masih mau tambah leses. Dia langsung ganu. Bagaimana ini? Harusnya kan tahu. Kalau sekarang saya berubah, tiba-tiba ini kenapa dia so aneh? Kan. Baru saudara, memang ini. Kalau sekarang kan tak tambah bayangkan kita so lebih tua, so lebih lama baca cerita, lebih lama berdiri. Harusnya kan saudara, kongses, bayangkan pendeta lain khotbah 1,5 jam, DP gelas tinggi, 1 gelas tinggi. Dia sedikit berhenti kok minum. Kok kita ini 2 jam khotbah, ini 1 gelas, 1,5 gelas. Sedangkan so taruh di sini 1 gelas, anak-anak so mau taruh dari don tahu. Mamanya aja minum yang for apa. Lalu saya, jangankan bapak atau elevaro nyanda. Coba. Harusnya kan, ini saja sudah harusnya membuat saudara, iyo kan. Betul. Coba. Kok kita jangan minum apa? Minum goraka begitu. Coba cek. Sesuai makanan tuh segala minyak-minyak tuh. Baru so pasti tentu dia. Kok orang makan apa? Goreng saus. Engkau dia pengen. Tak protes. Kenapa? DP minyak cuma sedikit ingat dapat rasa. Daripada dia berurutkan tuh so scroll DP pikiran.
Oke apa ini tapi istri dia tuh, dia suka minyak-minyak terus. Kok? Ini, saya semua kolesterol. Kayak apa? Kalau mati kok kayak apa tuh? Darah tinggi tuh. Itu saya bilang ke Tante Ani. Tante berapa? Ha? 148. Ini 190 Tante. Nah 190 kok kita masih ada baputar orang udah cari apa lesto. 190 kata. Ya, Talia apa? Itu dokter gigi saudara tuh. Waktu itu saya so bingung. Aduh sakit sekali ini. Mau bikin bagaimana? Tuh. Oh pikir jo. Pak dokter kon suruh dia cabu. Oh, kon tu dokter kan nyak kenal pases. Dokter muda. Tapi Talia saudara. Karena tempatnya bagus. Semuanya bagus. Oh dapat lihat sekali dia. Banyak sekali yang datang. Banyak DP pasien. Oh. Nah, dia periksa. Dia bilang aduh ibu. Oh ya dia tanya, ibu umur berapa? Nah, kan tahun lalu, 60 dokter. Oh berarti bu mesti ditensi dulu ya. Oh iya, bukan orang Manado dia. Tensi. Aduh bu, sebentar ya bu ya. Ibu mesti istirahat sebentar ya. Sebentar lagi saya periksa lagi. Memangnya berapa dok? Sudah bu, pokoknya sebentar lagi ibu nanti saya periksa. Saudara dia lihat kan kita senyum tuh. Tanya dokter bilang aja emang berapa tensinya? Tinggi bu, tinggi. Oh tingginya berapa? Sudah bu, usah. Setengah jam ibu tenang ya. Duduk senderan dia bilang. Terus setengah jam dia datang lagi. Dia periksa. Oh ya, aduh bu. Ibu tuh gak bisa sekarang bu. Kenapa dokter? Iya pokoknya tinggi. Berapa dokter? 190. Oh, jadi dokter nggak bisa dijawab. Oh, nggak bisa. Justru saya anjurkan ibu harus segera ke dokter. Toh, dia bilang kan dia dokter gigi. Oh, periksakan bu. Toh, ibu ini sudah darah tinggi ini sudah bahaya bu. Ibu 190. Dia kaget saudara karena saya senyum toh. Saya bilang sebenarnya dokter. Saya maunya cabut aja. Loh jangan begitu gak bisa bu. Ini gak bisa. Ibu mesti ke dokter. Tuh untuk diperiksa. Saya bilang dokter saya memang gak takut. Kenapa? Karena dulu saya pernah 250. Hah? Baru ngana bingung. Tuh. Tapi soalnya karena dia gak mau tangani. Saya pulang. No. Tuh. Kok kita dari mana? Masih ada baputar tuh orang. 190. Ya pusing deh. Kenapa? Karena saya dalam hati. Loh kalau saya DP waktu pulang. Saya DP waktu. Ada minta-minta. Matinya enggak mati-mati. 190. 250-nya enggak mati. Kok 190 mati. Ini nangin apa? Ini. Saya pernah cek karena mimisan itu. Hari Rabu kemarin. Apa? Selesai ibadah. Ada darah di sini. Baru kali itu saudara. Ibadah terus ada darah. Belum pernah. Biasanya cuma darah Yesus. Kali ini darah di hidung. Kenapa tak kira ingus. Begini, udah darah. Masih ada darahnya. Katanya saya baca ternyata itu kemungkinan darah tinggi. Jadi darah sementara tensinya naik, tekanannya naik, ya. Jadi pembuluh darah di hidung pecah. Begitu kata keterangan mereka. Ini bukan keterangan Alkitab, saudara. Keterangan para jagoan. Oh, jadi kita kok darah tinggi. Darah tinggi kong, dia pecah pembuluh darah kong keluar dari hidung. Tuhan tidak so bikin pizza tuh supaya tak kurang tuh darah. Tak turun tuh darah tinggi. Ya begitu kata dorang bilang. Saudara bayangkan. Kan bukan tapi cucu kong kasih keluar tuh darah. Bayangkan ini. Jadi ternyata itu salah satu cara untuk darah tinggi itu tekanannya jadi normal. Salah satu cara kasih keluar DP darah. Saudara mau cucu bagaimana? Ini kan saya sih ada cucu tahu-tahu dia suka keluar. Tuh kan kasih keluar. Kayak apa?
Karena DP suka kita masih bahwat bah. Kok mau takut darah tinggi? Ini dah. Kan saya bilang ke saudara apa? Setinggi-tingginya darah tinggi, lebih tinggi darah Yesus. Kan tepat saya bilang. Apa? Semanis-manisnya diabetes, lebih manis Yesus. Jangan cuma tahu menyanyi Yesus yang termanis. Setelah tanya, ternyata diabetes termanis. Pedesnya datang dari diabetes. Berarti salah menyanyi Yesus yang termanis. Diabetes yang termanis. Ternyata kan saya. Loh, kalau nyanak makan cuma karena sudah lama makan. Tuh, kemarin tuh cookies banyak sekali. Dia minum dan teh gula kok. Peren. Coba kalau kapan diabetes. Oh kasih. Tak kira Yesus yang termanis. Kalau Pak Angko diabetes yang termanis. Kan? Kalau Pak Ses kan Yesus, darah Yesus yang tertinggi. Jadi ya tuh tekanan mau sampai berapa ratus mana-mana. Kalau sudah DP waktu kan sudah mati. Mana lagi? Itu yang diajar ke saudara kok. Tuh. Mari tentang ya. Tani. Tani 148. Ini 190 Tani. Tuh. Kok kenapa yang kita bilang? Duh pendeta kalau begitu Tani so baik. Aduh Tani semua bangun. Hah? Jadi iko bangun. Soalnya tahu sekarang apa kabar. Oh so pulang. Itu tuh saudara. Coba. Tani bagaimana? Tani. Dia bilang tuh hari kok kita sakit kepala. Sekarang dah nyandai. Nyak sakit kepala. Dah dulu. Iyo. Dia bilang rasa-rasa Tani. Kau so boleh pulang hari ini jangan lama-lama. Oh iyo pendeta iyo, dia bilang iyo. Nggak usah lama-lama, Tante Ani so baik. Iyo, Tante Ani so baik. Nah sudah. So pulang. Taruh kok di dalam hati. Dia antri di dokter. Dia ingin tahu di sini dokter Yesus. Kok kamu tidak mau antri di sini? Ada sakit datang. Di sini ruang tunggu prakteknya siapa? Dokter Yesus. Katanya tabib segala tabib. Makanya tidak ada orang Kristen yang percaya. Coba. Sekarang orang cuma untung di lagu. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Mana? Tuhan Yesus tidak berubah. Lalu gereja. Orang-orangnya sudah berubah. Tidak ada yang percaya Yesus. Apa? Orang cuma jadi anggota gereja. Tapi mereka bukan lagi pengikut Yesus. Tahu kalau Yesus tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Lalu kenapa kamu dilanda kekhawatiran terus, ketakutan terus? Aduh. Bilang kenapa tuh kaninong sana? Coba tuh hari tuh. Hah? Tuh orang lain suara juga. Hah? Udah, sobanana di pepusa. Oh kasih. Hah? Semua gugup. Besok ciri pusa. Oh betul. Ikut ciri saudara. Yang boleh tahan. Oh, oke. Vita, mama, adik ciri pusa. Oh itu kan apa? Kalau kemarin ketakutan. Coba ini kan luar biasa Tuhan. Besok dia 1 bulan. Hari Minggu sorry. Ini kau baru Jumat kan? Ini hari Sabtu. Oh tuh, lusa lusa dia semua ulang bulan. Tuh, 1 bulan. Tuh. Padahal dia bilang kita mesti ini, mesti itu, ini itu, apalagi itu, ini itu. Udah, ini bab periksa tiap bulan. Ini bayi ini, DP mama. Proses dulu melahirkan anak-anak yang bab periksa cuma 1 kali, Malana. Itu kan mami dah suruh. Kayaknya 4 bulan tuh, kompi bab periksa. Kong tuh yang bab periksa bilang, ibu darah tinggi. Oh, sudah tuh itu lahir betul darah tinggi. Darah tinggi, kong nyandak sampai 3 kilo dia cuma ya tahu 28,5 atau berapa pokoknya ndak sampai 3. Kong orang bilang kalau darah tinggi berarti anak kedua lebih kecil. Oh karena darah tinggi. Oh, kong ibu betul. Oh, pas Vita ndak sampai 2 kilo. Lana enggak sampai 3. Veta enggak sampai 2 kilo. Berarti betul.
Berarti kalau anak yang ketiga cuma ingat yang tidak sampai 1 kilo. Oh Tuhan, semua bikin bakso. Kalau begitu. Setelah lahir kembali anak ketiga, dia 3 kilo. Oh, so salah kalau begitu aku di teori. Apa? Kok masih ada anak yang keempat? Nah, coba, kayaknya 3 kilo. Soalnya tidak ditimbang. Toh? Soalnya pas lahir langsung di sorga. Iya, toh? Jadi saudara anak ada di mana? Saya bahagia, kenapa? Anakku ada di sorga. Saudara anak mana? Di Kamboja. Kita ya di sorga kesian. Tuh, bangga sekali dia karena anak di Hong Kong. Harusnya bangga ya, napa so di sorga. Sedang 3 so pusing mau atur, konta tambah lagi 1. Jadi Tuhan langsung bawa di sorga dia. Iya. Coba. Tuhan kan dengan caranya, dengan keputusannya. Waktu dia yang bekerja dan membuat keputusan, percayalah dia tidak mungkin salah. Waktu saudara sungguh-sungguh taruh itu di dalam hati, tidak pernah akan membuat saudara jadi khawatir, ketakutan dalam perjalanan hidup ini. Tuh. Sekali lagi kalau berdoa mau keluar, yang kali berdoa di kamar, paling sering berdoa di auto. Kong berdoa bagaimana? Tuhan lindungi DPRM Tuhan. Biar sopirnya yang mengendarai, biar dia tahu kalau itu dia yang dia pegang itu setir. Ingatkan dia tuh, sadarkan dia tuh, biar dia selalu sadar mana tuh kanan, mana tuh kiri. Terusnya tidak pernah berdoa begitu. Tuhan, tolong perjalanan kali ini, bawalah kami ke tempat yang orang maksud Tuhan orang pito mohon. Tapi yang paling tepat, siapa tahu Tuhan mau bawa di mana, bawalah kami ke tempat itu. Itu cara berdoa. Buatlah kami jumpa dengan orang-orang yang Tuhan rencanakan. Begitu saudara. Dan itu selalu kejadian. Kenapa? Ya tidak pernah orang berdoa supaya dilindungi. Tolong yang orang kendaraan-kendaraan yang mau dapat yang orang di jalan biar dia jangan tubruk pat orang. Kasihan, susah. Tidak pernah loh. Biar 1 kali tidak pernah. Saya berdoa seperti itu. Justru serahkan hidup. Maksudnya kalau semua mati di jalan, ya berarti kan baku dapat yang Tuhan. Ada apa sih di pikiranmu? Coba saudara. Tadi tiba-tiba saudara ada di hati saya kalimat itu. Jadi saya tadi siapa yang ada baca, saya tadi tulis itu di status WA. Apa kau tadi? Mana tadi? Saya lupa tadi apa kau tadi Tadi. Supaya yang dapat ingat. Strategi setan. Apa strategi setan? Dosa nampak natural, firman Tuhan nampak aneh. Tampak aneh. Khotbah kali ini aneh. Selalu kalau khotbah pasti aneh. Kenapa tampak aneh? Karena kamu tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Kalau sungguh kamu terhubung dengan Tuhan, kamu sungguh-sungguh menjadikan dia segalanya dalam hidup. Justru firman Tuhan itu bukan aneh. Justru ini makanan istimewa. Itu dunia yang aneh. Bukan orang dalam Tuhan yang aneh. Sekarang coba. Kalau gereja ibadat lama, aneh gereja itu. Kalau menyanyi sungguh-sungguh aneh gereja itu. Jadi menyanyi yang mana yang bagus menurutmu? Menyanyi yang sambil bermain? Suruh hidup sungguh-sungguh, suruh hidup taat kepada Tuhan, ini dianggap aneh. Loh, ada apa gereja masa kini? Apa kamu tidak pernah baca Alkitabmu? Apa kamu tidak tahu kalau Yesus bicara seperti itu?
Yesus dari dulu bukan cuma tampak aneh. Yesus disebut gila. Siapa yang bilang dia gila? Loh, keluarganya bahkan. Yesus dianggap tidak waras. Jadi waktu saudara taat kepada firman Tuhan, lalu ada orang yang menganggapmu aneh, justru itu bukti bahwa kamu sedang taat. Hati-hati saudara waktu kamu mirip sekali dengan dunia. Jadi akhirnya dunia tidak pernah bermasalah denganmu. Kamu pikir itu baik? Loh, harusnya pertanyakan dirimu. Sungguhkah kamu murid Yesus? Kalau kamu murid Yesus harusnya tampak aneh di mata dunia. Tuh. Kalau dunia bahkan apa? Oh iya, siapa yang bilang itu? Nah, padang tuh pendeta di situ. Dia kok memang kasihan kok. Dia paling pengertian dia itu. Dia sama dengan pendeta Rona itu. Pendeta Rona itu memang dia nggak ada pikiran. Oh, lihat. Markus 3 ayat 21. Waktu kaum keluarga Yesus mendengar hal itu. Mendengar karena mendengar dia apa? Dia jarang makan. Oh, lihat. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Kalau saudara kurang tanya-tanya, tempo apa dong seorang ini ibadah, tiap habis ibadah orang makan. Ini so ibadah pelama kok nyak makan lagi. Kalau mau suka makan, saya bilang ke saudara, bawa juga dari rumah. Tuh. Nyak dapat marah kok di sini. Tuh. Daripada saudara ngantuk, kalau saya justru ada cookies, makan juga cookies. Daripada anggota sono. Asal jangan beribut. Jangan iya, siapa mau ambil tapi cookies? Ada dengar firman Tuhan, aku jangan baca cerita. Itu. Ini mau kasih berbagi kok, bikin ribut. Oh ya saudara, jadi sekali lagi. Kalau saudara mau makan silakan. Jadi alasan kamu makan bukan karena kamu tidak hormat. Justru supaya kamu menghormati Tuhan. Itu kan. Kalau saudara mau makan karena saudara so pasti uni firman Tuhan. Itu yang berdosa. Orang orang nih boleh buka gula-gula nih boleh iya. Boleh kalau apa? Kita jajari itu mama. Pokoknya orang so tahu mama. Kalau tuh om sebagai, udah berarti sudah sono dia. Jadi punya dapat dia bergerak. Oh sudah sono. Om siapa? Om pendeta. Om pendeta sudah sono. Kayak bukan dia yang bakot basolnya. Kan saya ngeri saudara untuk seperti itu. Ngeri. Ini gereja masa kini. Kok DP jemaat banyak? Banyak. Saya rasa kalau mau bilang DP nama. Saudara bingung. Kenapa di sini sampai mengantuk pun dosa? Pak saudara. Apalagi tiap khotbah dia tidur. Loh, harusnya tahu kamu sedang putus hubungan dengan Tuhan. Kamu terhubung dengan setan berarti. Apalagi kalau kelar ibadah dia bukan soflau. Kelar ibadah langsung terang DP mata. Loh, berarti kan ini bermasalah dia dengan Tuhan. Tiap khotbah dia tidur. Maka kalau kelar ibadah, 500 watt DP mata. Loh, harusnya kan kamu tanya. Berarti kamu sedang sakit. Sakit rohanimu. Itu kan. Harusnya waktu saudara doa puasa, apa yang didoakan? Tuhan tolong jamah apa kita. Tuh, sembuhkan sakitku. Mengapa aku selalu bosan mendengarkan firman Tuhan yang lama? Jamah hatiku. Untuk aku memberi perhatian penuh kepada firman-Mu. Begitu saudara. Aneh. Itu tuh aneh. Khotbah sungguh-sungguh kok malah dianggap aneh. Lihat. Lihat. Apa?
Waktu mereka makan pun tidak bisa. Toh. Lalu Yesus kan enggak nyanda apa-apa begitu. Nah, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Dan Alkitab mesti tulis. Coba saudara. Ini Injil bercerita tentang Yesus. Kenapa hal-hal seperti ini mesti ditulis? Ini diabadikan terus. Supaya saudara tahu. Yesusmu dulu seperti ini. Mereka anggap seperti ini. Kenapa mereka menganggap seperti ini? Kenapa? Karena waktu itu keluarganya tidak percaya kepada Yesus. Kapan mereka percaya? Waktu Yesus mati dan bangkit. Berarti dia tuh Mesias. Tak kira dia tak PKK. Coba. Jadi kalau di luar Kristen yang tidak percaya Yesusnya, ampun, ketinggalan kamu. Dulu keluarganya juga tidak percaya Yesus. Jadi kalau Yesus bisa tidak dipercaya, kong apalagi cuma kasih yang ini. Cuma Rona ya, orang tidak percaya. Ya ampun, dia ini pasti dia nyendak sekolah. Iyo. Yo anggo jatuh sekolah. Saudara saya telepon malam-malam jam berapa itu dia nelpon. Dia WA dulu katanya. Ron, kamu, dia bilang sebentar lagi kita jam istirahat Ron. Tapi kamu biasa tidur jam berapa sih? Oh, dia sudah tahu saudara di sana. Kalau dengan waktu Manado sama jamnya cuma beda. Dorang sana siang, dorang malam. Kalau dorang malam, kalau dorang siang, dorang malam. Gitu. Tapi persis jamnya, persis. Dia tanya, kamu soalnya break time saya, dia bilang jam 1 Ron. Berarti kan kamu tuh udah jam tidur. Kalau dia kaget waktu saya tulis begini. Kita biasa ndak tidur. Yo, jadi kalau nggak cuma mau telepon jam 1, telepon Jo. Masa sih Ron? Kamu ngapain lo kalau begadang? Dia bilang. Iya, dia bilang belajar. Oh, kamu sekolah lagi ya Ron? Iya, kamu sekolah lagi ya Ron? Dia bilang, loh, apa kamu nggak tahu? Alkitab itu sekolah sampai mati. Oh, dia sih nggak balas. Tapi kan setelah dia telepon, betul jam 1 dia telepon. Waktu baca cerita. Dia bilang, kamu gak boleh dong kayak gitu Ron. Itu kurang itu namanya tidurnya. Dia bilang, loh kalau Tuhan kehendaki aku masih hidup tahun ini 61. Nah tuh kok kapan kita belum mati. Emang kamu kebiasaan itu dari kapan? Dari dulu? Dari dulu tuh. Aku takut sekali padahal kita masih hidup. Ya karena kamu di Amerika yang anda pikiran anda lebih jago dari tuh orang yang dengan hadirat Tuhan. Coba saudara. Siapa kalau di Amerika sih anak mau mati. Pusing lain kali jadi ya. Orang doh. Kalau cuma ditomohon apa? Yang tidak lengkap. Oh di mana tuh lengkap? Di mana? Aneh toh? Aneh. Kenapa kamu tidak berpikir bahwa kejadianmu apa? Dahsyat dan aneh. Siapa boleh backing manusia? Saya pernah satu kali lihat penjelasan di YouTube ya. Ini dokter Kristen. Anak Tuhan sungguh-sungguh. Dia bilang dia itu semakin percaya Tuhan justru waktu dia belajar. Dia lihat, dia bilang bayangkan. Ya. Matamu, dia bilang. Matamu itu paling hebat. Secanggih-canggihnya pengetahuan masa kini.
Tidak pernah ada yang bisa bikin mata. Tidak ada. Bayangkan saudara, mata itu terhubung dengan otak. Oh. Matamu waktu lihat, bayangkan saudara, ini tali apa saudara-saudara? Langsung lihat, kita langsung tahu saudara warna baju apa. Saudara itu siapa, itu langsung namanya. Bayangkan ini mata jago. Dia lihat begini dia tahu, adek, Lana, Hea, langsung dapat lihat. Bayangkan dia bukan mau berpikir dulu. Siapa kutek itu tada lihat itu? Siapa dia? Enggak. Ini mata langsung terhubung dengan otak. Syaraf otak langsung memberitahu kalau yang kamu lihat itu apa. Berapa banyak orang yang kamu lihat? Langsung diproses. Otakmu langsung proses. Langsung memberitahu sana pakai baju kuning, pakai baju hitam, pakai baju coklat muda, pakai iya saudara. Bayangkan toh, sehebat itu ya. Ini mata ciptaan Tuhan. Bayangkan toh, kalau orang kan menyebut manusia dan yang lain-lain, orang sebut itu ciptaan. Kalau orang yang tidak mau percaya Tuhan, rata-rata saudara saya baca sih. Rata-rata orang Amerika yang belajar, mereka tidak mau menyebut itu ciptaan. Mereka sebut itu apa? Itu produk evolusi. Orang yang mau bilang itu ciptaan. Itu evolusi. Kalau kata orang ini ciptaan. Bayangkan masa sehebat ini. Lalu orang bisa berpikir ini terjadi dengan sendirinya. Loh, aneh. Evolusi bekerja. Hah? Evolusi udah bikin bagaimana? Itu mata bisa seperti itu. Ya. Bayangkan tuh bayi sana saudara. Selamanya ndak gendong bayi. Udah lihat apa dia. Oh Tuhan. Ya. Pikir masa baru 1 minggu tuh hari dia. Tong saya tahu kalau dia cuma nangis di kamar. Keluar Jo. Setelah keluar. Dia pikir berarti ini anak sudah lihat yang ini loteng. Masa dia so tahu? Dia kan mengada-ada. Dia langsung berhenti menangis saudara. So di luar kamar. Gitu. Setelah dia so pasti orang kamar sampai sini. Dia ikut yang Lana bilang mama ndak. Dia mata mama baru 30 cm. Kalau 30 cm berarti dia ada pada apa-apa. Harusnya berarti tidak ada perubahan. Masa di kamar dia tahu, di ruang makan dia tahu, di gereja dia tahu. Loh berarti dia sudah palia. Siapa yang bilang 30 cm? Lama-lama dia sudah tolak 4 orang. Ini anak baru 1 minggu saja batola. Kalau peluk begini sudah DP tangan begini. Orang tuh tak begini. Bayangkan ini anak kaninong ini dia. Dia sudah tolak DP oma. Ini tahu diri nih anak ini. Masa dia nyandak hormat DP oma. Masa dia jatuh DP oma. Coba saudara pikir ini. Ada video pendek yang belum lama saya lihat. Dia bilang begini, apa? Kalau anak gajah ya. Anak gajah itu pas lahir langsung melihat. Kata DP mata. Langsung dapat lihat. Oh, ada berapa saudara? Anak gajah begitu. Anak kucing sekian. Anak anjing sekian. Kalau tidak salah anak anjing itu agak lama. 10 hari kalau tidak salah. Baru kata dapat lihat. Nintau le itu, nintau dia. Saya juga sudah cek tuh. Kalau anak manusia dang. Kalau anak orang. Berapa waktu. Supaya dia, maksudnya dia kemudian bisa melihat. Lalu saya terkejut di situ tulis. Kalau anak orang. Dia nanti bisa melihat. Waktu dia so kawin. Waktu dia kawin baru dia sadar. Oh begini kote itu hidup. Sebelum kawin engkau belum sadar. Belum dapat lihat. Nanti, oh begini itu suami. Suami baru kaget.
Tak kira dia lah begini. Setelah kawin ternyata begino. Oh, baru tahu, baru sadar. Padahal waktu saudara lihat Alkitab, kapan saudara bisa melihat? Kapan? Waktu kamu membiarkan Yesus masuk di hidupmu dan membaharui pandanganmu. Baru saudara mulai balia. Sebelum Yesus menjamah, Roh Kudus jamah cara pandangmu, kamu sebenarnya belum pernah melihat. Waktu Yesus menjamah, waktu Roh Kudus menjamah dan menyadarkanmu, kamu baru sadar. Itu hidup yang dulu kamu anggap untung, ternyata tidak untung. Yang dulu kamu anggap uang itu segalanya, ternyata salah. Waktu aku disadarkan, ternyata Yesus segalanya. Dulu aku anggap kalau sehat walafiat itu sehat fisiknya. Setelah pikiranku diubah oleh Tuhan, saya baru sadar. Kesehatan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bisa sadari ini dosa. Aku harus benci. Ini dosa, aku harus lari menjauhinya. Ini hal yang kudus. Yang dulu aku pikir, ini cuma orang munafik yang bisa bilang ini benar. Kini aku sadar, ternyata kekudusan ini yang menyenangkan hati Tuhan. Dulu aku pikir harta itu adalah emas dan permata. Setelah aku diubahkan Tuhan, aku baru sadar. Ternyata harta yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Maka apa saja yang Yesus bilang, itu lebih tepat dari apa yang bos bilang. Apa saja yang Yesus bilang, itu lebih tepat daripada yang dokter bilang. Kalau itu yang Tuhan bilang. Selama ini kamu pandai toh? Jago sekali toh? Lalu kamu menganggap firman Tuhan ini bodoh? Kamu menganggap cara pikir Tuhan bodoh? Masa perjalanan salib kok dibilang perjalanan yang paling menyenangkan? Harus begitu kan? Alkitab yang tulis. Waktu pikiranmu diubahkan, kamu baru sadar. Ternyata apa yang bodoh menurut dunia, justru ini kekuatan di dalam Tuhan. Tuh, yang kita bacain beberapa kali. 1 Korintus 1 ayat 18. Coba 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Jadi waktu saudara menganggap pemberitaan tentang salib kan penderitaan. Kalau menderita karena dia yang dihotbahkan, dulu kamu anggap itu bodoh. Kalau sampai sekarang saudara masih menganggap itu bodoh, kamu berarti akan itu sana binasa. Enggak, orang kok so selamat. Yang bilang Alkitab bagaimana sih kamu? Apa? Yang menganggap salib itu kebodohan. Kamu kelompok binasa. Bukan cuma kelompok biasa, kelompok binasa. Masalahnya kalau sudah bilang salib, ini identik dengan kalau salib, ini apa? Orang yang disalib bagaimana? Apa? Tidak ada orang disalib kok hidup. Orang disalib itu mati. Jadi kalau bilang tentang salib, ujungnya mati. Jadi selama kamu menjalani hidup dengan salib, berarti kamu setengah mati. Tidak usah heran. Kamu berjalan mengikuti Yesus.
Jalannya salib kok. Yesus yang bilang, sangkal diri pikul salib. Tiap minggu, tiap hari. Bayangkan. Jadi kalau baru setengah mati, memang itu perjalanan salib kok. Bilang setengah mati. Iya, Yesus yang bilang. Lukas 9 ayat 23, coba. Kata Yesus kepada mereka semua. Ini kan sebenarnya semua orang Kristen tahu. Tapi karena sudah jarang disuarakan dari mimbar, jadi orang so lupa. Apa? Coba, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku. Loh, Yesus yang bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, apa? Ia harus. Bukan apa? Ini anjuran Yesus, bukan anjuran. Ini perintahnya. Bedakan itu anjuran dan perintah. Kalau anjuran berarti boleh ya, boleh tidak. Tapi kalau perintah tidak ada pilihan yang lain selain harus. Kalau harus berarti mau tidak mau, itu tuh harus. Harus. Yang mau mengikuti Yesus. Jadi terlihat di situ. Jadi kalau kamu sekarang tidak lagi mau menderita karena dia, menderita untuk dia, mau taat, akibatnya menderita. Harusnya waktu saudara sampai di situ keadaanmu, toh. Kau tidak bisa menderita karena Tuhan. Menderita karena taat. Saudara suka? Kalau taat berarti kamu berjalan baik-baik saja. Jalan di jalan tol. Saya sering bilang kalau saya bilang jalan tol, tolol. Yang saya bilang kalau di gereja, ya mau ikut Yesus, saudara mesti cari jalan tol. Kalau saudara coba pikir mencari jalan tol berarti kamu tolol. Nah ada jalan yang mudah. Kalau jalan salib itu bukan jalan mudah. Sementara apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus. Harus, bayangkan. Makanya sebelum disalib apa dulu? Sangkal dirimu. Ini boleh pikir, masa komang? Kita doa siapa? Ini pendeta ini tahu kalau kita ini siapa? Berdoa apa Tuhan kau tanya kalau engkau siapa? Kalau sonim boleh bicara akang dengan firman Tuhan, coba tanya Pak Tuhan kalau engkau itu siapa? Harusnya waktu orang masih, mengeluh dengan perjalanan hidup ini. Mengeluh waktu saudara mau taat. Mengeluh waktu disuruh ibadah sungguh-sungguh. Disuruh berjalan tuh fokusnya kepada Tuhan. Kamu mulai mengeluh. Bahkan membantah. Harusnya kamu ingatkan dirimu. Berarti kamu sedang protes kepada Yesus. Yesus apa? Yesus katanya segalanya. Yesus kekasih jiwa. Yesus apa lagi? Yesus juru selamat. Juru selamat lalu kamu yang bantah. Membantah Yesus. Bagaimana ini membantah Yesus? Hari apa saya lihat ada di YouTube saudara. Kan saya sekarang kalau lihat ini melihat DP judul dan apa. Saya langsung klik saudara. Ya. Baru 2-3 hari ini. Saya lihat tayangan itu saudara. Itu video pendek memang sengaja mereka potong. Ya. Itu pengadilan di Amerika. Ya. Hakimnya hakim muda. Perempuan masih muda. Ya. Lalu saudara. Loh ini apa?
terdakwa, ya. Masa cara baca pembelaannya atau apa enggak tahu itu, ya. Masalahnya kan mereka sudah potong videonya. Jadi orang itu baca dan bilang dia ini katanya dokter. Juga pria muda. Ya. Oh, saya dokter begini-gini. Kalian ini hakim ini begini. Dia mulai senyum. Dia senyum tapi rupanya ini senyumnya senyum jengkel. Lalu saudara, lalu kemudian dia bilang, ini bayangin ini hakim dunia loh. Ini kan pengadilan dunia. Lalu dia bilang apa? Sementara kalau salah dia masih sementara membaca. Lalu hakim itu bilang, jadi kamu merasa kamu lebih terhormat daripada saya? Get out here. Get out from here. Keluar dari sini. Kalau kamu merasa kamu lebih terhormat dari saya, keluar. Bayangkan saudara. Itu memang dengan suara yang, aduh. Hakim dunia. Ini orang di gereja, pandang ente minta ampun kepada Tuhan. Kamu masuk di dalam ibadah, tapi kamu tidak percaya kalau Yesus ada. Orang yang tidak percaya, dia sudah di dalam gereja ini, dia tidak percaya kalau Yesus ada. Saya mesti tegaskan kembali, apa? Kamu berarti kehilangan iman. Kamu bukan lagi orang beriman. Masih masuk gereja, tapi kamu tidak beriman. Kalau kamu beriman, kalau masuk gereja kamu tahu Yesus itu ada di situ. Maka harusnya takut dan menghormati dia. Ini malah membantah. Yang enteng minta ampun. Yang kan saudara. Yang kan hakim di pengadilan dunia. Kok bisa seperti itu? Itu waktu dia suruh tuh orang keluar, orang itu tidak mati tuh. Tapi waktu Petrus menghadapi Ananias langsung ciri kok mati. Itu waktu saudara mau berhadapan, mau membantah Tuhan, kalau Tuhan mau, dia bisa melakukan apapun yang saudara tidak pernah sangka itu bisa jadi padamu. Setiap orang yang mau mengikut aku, bukan, itu cuma orang tertentu. Ini ada tulis apa? Setiap. Jadi kalau orang itu sungguh-sungguh mau mengikut Yesus, ini harus jadi. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Setiap orang dan setiap hari. Baru ikut Tuhan. Kalau enggak kamu bukan pengikut Yesus. Tadi kan saya bilang, kamu bisa datang tiap kali ibadah kamu datang. Kamu duduk sampai selesai. Apalagi? Bantu pelayanan, apalagi? Semua dia backing. Sampai mati di gereja. Kok masuk neraka? Masa boleh? Yang bilang Yesus, bagaimana kamu? Yang bilang Yesus. Mana tuh ayat? Matius 7 ayat berapa? 23? Apa? Kok bisa ayat ini keluar semua saudara? Ini ada apa? Ya, mungkin di sini banyak yang sakit ya? Sakit rohanimu. Nah, bayangkan ayat-ayat ini kan harusnya ini ayat yang selalu dibacarakan berulang-ulang. Harusnya mungkin hari ini ayatnya beda. Tuh, lihat. Coba, baca lagi kalau begitu. 3. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kok ini kejahatan apa itu? Coba tolong cek. Kenapa yang dorong kejahatan? Apa? Bernubuat demi nama Yesus.
Mengusir setan demi nama Yesus. Mengerjakan banyak mujizat demi nama Yesus. Waktu pendetamu tidak bisa berterus terang. Nah ini. Nanti dengar kalau Yesus berterus terang. Bagus tuh kalau tiap khotbah berterus terang Pak Saudara. Ini terlalu keras sih. Memang mesti berterus terang. Saudara mau suka nanti Yesus yang berterus terang. Berterus terang waktu hari terakhir. Untung dari pendetamu membicarakan sebelum hari terakhirmu tiba. Loh, jangan kok marah-marah. Ini bukan marah-marah. Saya lihat lagi ada kejadian di taman parkir di Amerika, di tempat parkir. Tempat parkir tiba-tiba kan banyak sekali mobil yang parkir. Tiba-tiba di video itu ditunjukkan ada bapak-bapak yang sementara memecahkan kaca mobil. Nah, waktu pecah kaca mobilnya saudara, dari dalam keluar asap. Dari dalam mobil. Ya. Di situ tulis, ya karena kan orang-orang langsung datang. Semua berkerumun saudara. Kemudian ada ibu-ibu yang datang begini. Itu kita POTO, itu kita POTO. Coba, kenapa bapak itu memecahkan? Karena dia lihat di dalam ada lilin yang menyala. Di dalam mobil ada lilin yang menyala, lalu ada anak-anak di situ. Entah apa anak-anak itu yang memainkan lilin itu enggak tahu ya. Tapi yang jelas di situ tulis begitu. Jadi si bapak itu kan dia tidak tahu apa-apa tentang, dia tidak ada hubungan apa-apa dengan mobil itu, dengan pemiliknya. Harusnya dia salah dong kalau memecahkan kaca mobil. Begitu menurutmu? Coba kalau bawa di pengadilan. Justru saudara akan bilang apa? Dia memecahkan kaca mobil. Sementara itu bukan mobilnya. Kenapa dia melakukannya? Karena dia hendak menyelamatkan anak di dalam itu, dalam mobil. Apa dia penjahat? Enggak. Dia bukan penjahat, dia pahlawan. Sementara sekarang kalau di gereja, kalau kamu diberitahu, sudah saatnya aku memecahkan kaca mobilmu. Saya bilang, apa sepihak? Lihat, saya dianggap penjahat. Ada apa dengan gereja masa kini? Waktu firman Tuhan bahkan merusak hartamu, merusak kesayanganmu, kamu marah. Sementara kalau di dunia orang memuji sikap dari bapak itu. Satu, dia menolong anak itu. Lalu bayangkan kalau dia kasih biar, itu berapa mobil bisa pasti ikut amblas. Loh, kalau mobil itu meledak, nah itu kan mobil-mobil di situ kan parkir. Kayaknya saudara, itu bapak yang memecahkan mobil itu adalah dia mobilnya itu berdekatan dengan mobil yang sementara ada api di dalam. Saya bilang ke saudara, waktu firman Tuhan menegurmu. Ini masalahnya karena saya yang berkhotbah, Tuhan menggunakan mulut saya untuk menyampaikannya. Orangnya nak marah Pak Tuhan, dia marah pases. Dia cari pengkhotbah lain yang lombo-lombo, yang biar sota bakar. Itu pendeta bilang jangan katu bukan orang POTO Tapi gimana saudara? Mana ini yang betul kalau begitu? Jadi kalau mau bikin pizza tuh kaca oto, orang bilang ini ini memang dia sudah tahu diri dia ini. Memang bagus dia ini mati. Bagaimana kamu? Kalau pengadilan dunia saja tahu yang mana yang disebut pahlawan, yang mana yang disebut penjahat. Lalu gereja tidak lagi bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Ngeri, dan ini kenyataan. Ini tinggal terserah saudara. Saudara mau Mau sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus atau cuma mau sungguh jadi anggota gereja? Anggota gereja biar mati masuk neraka. Yang penting kita anggota gereja. Siapa yang nanti gereja kalau kita mati ada yang gereja yang mau tangani.
Kan? Sampai sebodoh itu manusia sekarang. Lalu kamu masih menganggap kalau kamu itu pengikut Yesus pasti masuk surga. Baca Alkitab di mana? Kitab apa? Pasal berapa? Ayat berapa? Kemarin di doa puasa saya bilang, ini yang apa? Yang membuat hati saya ini beberapa waktu sangat terbakar. Apa? Tuhan semua datang. Saya sampai pada apa? Ketetapan hati. Orang yang sungguh-sungguh terhubung. Masalahnya sekarang lagu yang terkenal kan terhubung. Cuma orang di sini belum terhubung. Ya, pernah menyanyi soalnya itu terhubung itu. Orang di sini cuma berusaha apa? Terhubung dengan Tuhan. Bukan cuma DP lagu. For apa engkau menyanyi lagu terhubung? Tapi kamu sebenarnya selama putus hubungan dengan Tuhan. Kalau sampai jengkel dia. Dong pikirnya dong so terhubung karena cuma menyanyi. Karena orang menyanyi lagu terhubung. Selama apa? Disconnected. Tapi dia selalu merasa kalau dia terhubung. Terhubung bagaimana engkau? Khotbah belum lama aku selamat tidur. Terhubung kata. Nanti kalau so kelar khotbah, semua datang tuh pemimpin puji-pujian. Apakah di sini semua merasa diberkati? Bilang amin. Padahal tadi dia di dalam ada FB. Ini kan cerita sungguhan. Katakan haleluya. Mari beri kemuliaan begitu. Aduh, jago memang tuh itu orang rasa hadirat Tuhan. Katakan hore. Dorang sambil hore. Habis pikir. Ini gereja masa kini nih betul-betul. Memang so aneh bin ajaib. Tapi orang anggap orang ini yang gereja aneh. Saya nggak mengerti leh. Entah orang yang pakai Alkitab jilid 3 loh. Alkitabnya pernah tulis Koremar, sekarang so jadi bahasa di gereja itu, supaya semua bangkit. Bilang hore, hore. Lah pusing terus. Kata Tuhan terus. Bilang apa ya? Ini gereja ke apa? Ini tahu lagi. Makanya orangnya tidak ada yang tasono. Gimana kau mau tasono itu pendeta? Kuat balik pekeras, pelama. Tidak pernah dia bilang hore. Coba katakan kepada orang di sampingmu. Rupa jongoni. Coba senyum dulu. Kasih senyum. Tuhan tolong. Sana buat Tuhan itu tersenyum. Dengan caramu beribadah. Senyum, nih tahu. Besok begitu tetap dia pulang rumah berdoa spesies berubah. Engkau yang berubah. Berdoa supaya orang spesies berubah Tuhan. Tolong dia supaya dia tahu kalau jam berapa ini. Dia soalnya tahu diri. Padahal dia ada bapak orang-orang yang tahu diri. Semua orang yang tahu diri pasti tahu Tuhan. Orang kalau, saudara tahu enggak? Orang yang tahu diri itu siapa? Orang yang tahu Tuhan. Waktu orang itu kenal Tuhan, dia pasti kenal dirinya. Dia langsung tahu kalau dia itu siapa sebenarnya mata Tuhan. Mau suruh menghormati Tuhan. Justru Tuhan. Yang kan satu, orang sekarang bagaimana? Kalau so kelar puji-pujian bagaimana? Tuhan, tadi kami sudah menyenangkan hatimu. Pejago kan bisa menyenangkan hati Tuhan. Nggak tahu dari mana bisa menyenangkan hati Tuhan. Kan sekarang begitu tuh orang. Memang tiap kali mau suruh dia berdoa pasti begitu. Terima kasih Tuhan, tadi kami sudah menyanyi, memuji, kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan berkatilah kami.
menyanyi tadi karena enteng minta ampun. Toh. Dan sekali lagi saudara, toh apa? Taruh di dalam hati. Yesus segalanya. Kalau dia segalanya, harusnya aku tahu bahwa perkataannya adalah segalanya. Ya enggak saudara? Yesus yang bilang apa? Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Dia kebenaran. Kalau firman Tuhan yang disampaikan malam ini adalah kebenaran, lalu kamu menolaknya, lalu kamu membantahnya, lalu kamu bersungut tentang firman Tuhan ini, artinya kamu menolak Yesus. Kenapa? Karena dialah kebenaran itu. Coba kau saudara, sekali lagi, coba selalu Tuhan adalah kebenaran. Kalau Tuhan adalah kebenaran, Tuhan jangan biarkan perkataanmu aku remehkan. Kalau saudara belum bisa baking, berdoa sampai engkau bisa melakukannya. Coba kalau begitu terakhir Filipi 2. Filipi 2 ayat 13. Betul enggak? Coba lihat. Coba. Apa? 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini saya periksa, saudara, saya sudah periksa ayat ini. Ya. Saya lihat terjemahan yang lain untuk, coba KJV deh. Lihat ya bentar. Nah, di sini tulis begini, ya. For it is God which works in you both to will and to do. Jadi baik betul memang kemauan dan pekerjaan, tapi di sini of his good pleasure. Nah, ini kalau ayat lain sebenarnya saudara, saya tadi periksa lagi ayat yang lain. Ini sebenarnya apa? Kalau lihat terjemahan lain, menyenangkan Tuhan. Tadi kan situ tulis menurut kerelaannya. Terjemahan lama, terjemahan sederhana kalau nggak salah, ya. Terjemahan sederhana Indonesia ini persis sesuai waktu tadi KJV. Sesuai pikiran sih tadi harusnya bukan menurut kerelaannya, tapi ini untuk menyenangkan Tuhan, untuk kesenangannya. Ini lihat maksudnya kan, ini kan orang memeriksa beberapa terjemahan supaya saudara tahu ini yang tepat yang mana. Tuh. Oke, ya. Bayangkan kalau kemauan maupun pekerjaan Tuhan yang taruh. Waktu saudara mau melakukan firman Tuhan, kamu mau taat, harusnya bersyukur. Kenapa? Tuhan yang taruh kerinduan, kemauan untuk taat, kemauan untuk beribadah, kemauan untuk datang ke gereja, kemauan untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Harusnya kamu syukuri. Kemauan untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kemauan untuk sangat serius terhadap firman Tuhan. Sangat serius terhadap apa yang Tuhan bilang. Begini loh. Kamu mesti taat, kamu mesti hidup kudus. Tuh, hari Rabu barusan apa? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya. Ini kan aneh. Kalau gereja masa kini ini aneh. Siapa yang bisa suci, pendeta? Ini Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Baik apa tadi? To will and to do. Baik keinginan untuk maupun
Maupun usaha untuk melakukan usaha untuk taat. Tuhan yang taruh. Jadi kalau cuma mengalahkan rasa mengantuk, aduh kasihan saudara. Kalau mengantuk saja aku tidak bisa bikin kalah, bagaimana tuh dosa? Bagaimana najis? Kamu bisa kalahkan. Kalau rasa mengantuk saja sementara mendengar firman, kamu tidak bisa. Mau kasih kalah bagaimana tuh godaan? Hah? Kalau godaan untuk tidur saja kamu tidak bisa lawan. Godaan mana yang kamu bisa lawan? Coba. Coba. Kalau godaan untuk tertidur saja, kamu ternyata tidak bisa lawan. Lalu godaan seks kamu bisa? Jago. Godaan nonton yang tidak perlu. Apa kamu bisa? Kalau godaan untuk mengantuk saat ibadah saja kamu tidak bisa lawan. Godaan apa yang kamu bisa lawan? Kamu pasti masuk surga. Aduh ini nih. Saya akan sampai, Tuhan tolong hambamu. Godaan mana yang kamu bisa lawan? Jangan bilang, aduh bukan main di Simpson. Kamu bagus ketemu Delila. Baru kamu tahu. Waktu itu Simpson. Kok bisa Simpson tergoda? Jangan bilang, bukan main di Daud, ini dia. Dia kan dalam hadirat Tuhan. Kok bisa dia tergoda dengan Batseba? Oh iya, bagus engkau yang lihat tuh perempuan mandi. Kau tak mau lihat kalau saudara bisa. Kalau godaan untuk mengantuk saja kamu tidak bisa lawan, godaan apa yang kamu bisa? Apa? Harusnya bayangkan saudara. Kalau yang paling sepele saja, ternyata kamu tidak bisa lawan. Godaan apa? Apa sih yang menurutmu kamu jago? Godaan medsos. Nonton yang tidak perlu. Nonton hal-hal yang bejat. Angkat saudara. Yang Tuhan marah saja kamu tonton. Berapa banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan hancur karena apa? Karena medsos. Karena internet. Bukan main dorang kan. Dorang reken keterlaluan. Oh iya, angko yang jago. Justru saya kalau dengar ada pendeta jatuh, kita dengar, Tuhan sama tuh orang manusia. Kalau dia jatuh, Ronald boleh jatuh. Maka saya harus waspada. Yang Tuhan bilang jangan, DP arti jangan. Jangan beri celah, jangan. Ini kalau saudara malah bilang jangan malah tersinggung. Orang lain, berarti ini kita pesaki, ini malam. Tuhan sembuhkan aku. Begitu harusnya. Sadar. Dia nih boleh dengar lagu yang aneh-aneh. Langsung. Berarti kan ada yang aneh pada diri. Besok dia yang mau pimpin penyembahan. Coba. Gimana ini dia? Gereja masa kini. Tapi saya yang membicarakan, saya akan dianggap aneh. Dianggap berlebihan. Dianggap keterlaluan. Dianggap sombong apalagi. Padahal betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Menyangkal diri, pikul salib. Saudara pikir apa itu? Itu kudus. Dituntut untuk kita hidup kudus. Memang susah. Kalau tidak susah, tidak ke surga kamu. Memang untuk melakukan firman Tuhan. Untuk jadi sungguh-sungguh seperti dia. Bayangkan, kita harus hidup seperti Yesus hidup. Tuh, coba baca lagi. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ulang. Coba baca lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka
Ia wajib hidup sama seperti kita mesti hidup wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Coba, kong jago angko. Yang kalau mau khotbah keras tidak bisa, kong mau hidup sama seperti Yesus, siapa mau bilang akang? Kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup bagaimana? Hah? Datang dari surga dia bilang apa? Aku datang untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Cuma untuk itu dia hidup. Jadi kalau orang hidup, untuk melakukan siapa mau? Ses. Ini kumang urusan pribadi, ses. Urusan pribadi itu bagaimana? Yesus dilarang masuk ke kamarmu. Yesus dilarang masuk ke kamar tidur, ke kamar kecil. Kong siapa yang baku ikut ke dalam? Siapa? Setan. Kalau setan tidak boleh masuk. Itu kumang ses, kalau urusan kamar kumang, soalnya boleh kumang ses katu ini, ses kan cuma gembala. Masa katu mau urus tuh urusan kamar. Sampai seperti itu. Ini kalau kita masa kok mengenai pendeta, loh. Yesus itu mulai kamu diletakkan di dalam rahim ibu. Itu Tuhan yang tahu, dia yang taruh. Kong urusan kamar dia yang mulai urus. Lagi saudara, ini Tuhan kalau mau bicara, ya, saya juga tidak tahu. Tapi kalau dia mau bicara, kenapa kau tidak membiarkan dirimu, merelakan hatimu? Bicaralah Tuhan. Engkau paling tahu yang paling tepat untukku hari ini. Kira-kira kalau saya berdoa dan bilang, Tuhan datanglah malam ini. Kira-kira saudara, apa saudara senang atau suka terlalu lama saya semua datang malam ini? Kenapa saudara takut? Jangan-jangan karena memang saudara belum siap. Kenapa belum siap? Kamu masih lebih suka dengan dosa. Kamu masih lebih suka masuk ke dalam kelompok yang mau binasa. Bagus kalau berterus terang tuh hari ini. Malam ini berterus terang. Biarkan Tuhan berterus terang malam ini. Begitu. Kenapa? Karena bisa saja besok pagi kamu sudah ada. Kalau orang yang mati kelemarin siapa tahu ini malam. Kalau orang yang mati ini malam siapa tahu besok. Kenapa? Coba orang hidup seolah-olah ini saat terakhir untuk kita. Maka tidak mungkin kamu melakukan dosa, tidak mungkin. Kenapa? Bisa kaki kita semua mati ini hari. Coba, karena orang selalu berpikir masih ada 1000 tahun lagi. Seperti apa kata Hairil Anwar. Apa? Dia bilang, ucapan itu adalah doa. Oh ya. Hairil Anwar dia bilang, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kok dia umur berapa mati? Belum 30 kan enggak salah. Hairil Anwar so mati. Oh. Kayak nyanda 100 tahun. Boro-boro 1000 tahun. Kita mau hidup 500 tahun. Oh iya. Berapa lah? Berapa lah aku mau hidup? Yang tahu dia baru 5 menit. Semua mati kok. Tuhan tahu. Kita, aduh saudara. Kalau saudara masih mau tolak lagi firman Tuhan. Sonin tahu mau bilang apa? Sonin tahu mau bilang apa? Ada lagi. Ini sholat. Saya tahu ini sholat. Kalau membicarakan masa depan, saudara suka tuh biar sampai pagi. Saat membicarakan kekekalan, dimulai kapan? Nah, kalau mati sekarang, harusnya mulai sekarang. Kenapa kamu? Kasih ingat apa kita. Mungkin itu salah satu. Karena tadi kita berdoa. Tuhan, tadi lagi saudara. Saya berdoa sore tadi. Tuhan, kalau ada yang salah
Jangan biarkan aku tidak tahu. Iya, tadi berdoa begini. Bukan saudara tapi salah ya. Ini tapi salah. Tuhan, jangan biarkan aku tidak tahu kalau aku sedang salah. Tolong Tuhan. Jangan cuma bilang kita salah. Iya, saya berdoa begitu tadi. Tuhan, jangan biarkan kita cuma tahu kita salah. Tunjukkan di mana sehingga aku tahu itu apa dan kita mesti rubah. Iya. Dan tidak tahu ini kalau khotbah seperti ini malam ini. Biarkan Tuhan bekerja dan membuat kita semua sadar